Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran di sini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita terkait tentang materi listrik dinamis, terkhusus pada bagian rangkaian listrik. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada materi selengkapnya. Rangkaian listrik yang pertama yang harus diketahui itu yakni ada yang kita kenal sebagai rangkaian seri. Oke. Jadi rangkaian seri itu merupakan suatu rangkaian di mana komponen-komponen kelistrikannya dalam ini resistor itu saling terhubung satu sama lain tanpa adanya percabangan. Seperti yang teman-teman lihat pada layar ya. Jadi ada 3 buah resistor yakni R1, R2 dan R3 yang terhubung secara satu sama lain tanpa adanya percabangan. Adapun karakteristik dari rangkaian seri ini adalah pada rangkaian seri itu arus yang mengalir di setiap komponen-komponen listrik yakni R1, R2, dan R3 itu dia sama. Tetapi tegangan yang berada di R1 berbeda dengan tegangan yang berada di R2 dan berbeda juga dengan tegangan yang berada pada R3. Tetapi apabila kita menjumlahkan tegangan R1 ditambah dengan tegangan R2 lalu ditambah dengan tegangan R3 maka akan menghasilkan tegangan total atau tegangan sumber yang kita gunakan. Adapun rangkaian listrik kedua yakni ada yang kita kenal sebagai rangkaian paralel. Oke. Berbeda dengan rangkaian seri yang dimana ketiga komponen resistor ini terhubung tanpa adanya percabangan, tetapi untuk rangkaian paralel, komponen-komponen kelistrikannya dalam ini resistor 1 dan resistor 2 itu dia terhubung tetapi dengan adanya percabangan. Oke. Nah, adapun karakteristik dari rangkaian paralel ini adalah arus yang mengalir di R1 itu dia tidak sama dengan arus yang mengalir di R2. Tetapi tegangan yang berada pada R1 akan sama dengan tegangan pada R2 yang nilainya itu sama dengan tegangan sumbernya. Oke. Kemudian rangkaian yang ketiga itu telah merupakan kombinasi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lebih lanjut, rangkaian seri ini bisa kita sederhanakan hanya dengan menggunakan satu resistor saja. Resistor itu yang kita kenal sebagai resistor pengganti. Adapun untuk rangkaian seri, maka ketiga buah resistor ini dapat kita gantikan dengan satu buah resistor yang nilainya itu mewakili ketiga komponen R1, R2, dan R3. Yakni resistor penggantinya itu tak lain merupakan penjumlahan antara R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Kemudian untuk rangkaian paralel, maka resistor penggantinya itu dapat kita temukan dengan menggunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Secara umum, apabila terdapat N buah resistor yang tersusun secara seri, maka hambatan penggantinya itu dapat kita tentukan dengan cara menjumlahkan semua komponen-komponen resistor yang berada pada rangkaian tersebut. Misalkan pada rangkaian seri itu terdapat 5 buah resistor. Berarti resistor penggantinya itu telah merupakan penjumlahan R1 tambah R2 tambah R3 sampai dengan tambah R5. Kemudian untuk rangkaian paralel, maka kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan persamaan berikut ini. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sampai dengan 1/Rn. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 3 buah komponen resistor yang tersusun secara paralel ya, berarti ada R1, ada R2, dan ada R3, maka besar resistor penggantinya itu tadi merupakan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 kemudian ditambah 1/R3. Untuk memahami lebih lanjut terkait tentang bagaimana menyederhanakan suatu rangkaian listrik sederhana, maka
mari kita sama-sama mengerjakan latihan soal berikut ini. Jadi misalkan kita memiliki suatu rangkaian listrik yang terdiri atas 3 buah resistor, yakni R1 dengan besar 3 ohm, R2 dengan besar 6 ohm, dan R3 yang memiliki besar 2 ohm. Ketiga komponen resistor ini dia dihubungkan dengan satu buah tegangan sumber yang besarnya adalah 6 volt. Nah, tugas kita itu kita ingin mencari berapa besar resistor pengganti yang mewakili ketiga resistor R1, R2, dan R3. Untuk lebih memahaminya, maka hal pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu yakni kita harus menyederhanakan rangkaian paralel antara R1 dan R2. Oleh karena itu, dengan menggunakan persamaan rangkaian paralel ya, kita memiliki dua buah resistor R1 dan R2, maka diperoleh 1/Rp sama dengan 1/3 ditambah dengan 1/6. Kemudian apabila perhitungan matematis ini kita selesaikan, maka nanti akan kita peroleh 1/Rp sama dengan 1/2. Oke, tapi perlu diingat nilai 1/2 ini baru nilai dari 1/Rp-nya. Sedangkan yang ingin kita cari adalah berapa nilai dari Rp-nya. Oleh karena itu, kita peroleh 1/Rp sama dengan 1/2 atau Rp tak lain bernilai 2 ohm. Nah, karena kita telah menemukan resistor pengganti untuk R1 dan R2, maka rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Oke, yang awalnya ada 3 buah resistor, kini hanya menjadi 2 buah resistor, yang dimana itu nilai Rp ini bisa mewakili nilai resistor R1 dan resistor 2. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan rangkaian ini. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian seri. Oleh karena itu, Rp dan R3 bisa kita cari resistor penggantinya dengan menggunakan persamaan rangkaian seri. Yakni kita cukup menjumlahkan Rp ditambah dengan R3. Yakni akan kita peroleh Rs sama dengan Rp tambah R3, yakni bernilai 4 ohm. Berarti kedua buah resistor ini, Rp dan R3, bisa kita ganti dengan satu buah resistor yang nilainya sebesar 4 ohm. Sehingga kita memperoleh satu buah rangkaian sederhana yang hanya terdiri atas satu buah resistor dan satu buah sumber tegangan 6 volt. Yang dimana nilai resistor 4 ohm ini merupakan representatif atau dapat mewakili nilai resistor dari R1, R2, dan R3. Oke, kalau begitu sekian informasi singkat terkait tentang bagaimana menyelesaikan masalah terkait rangkaian listrik sederhana, yakni rangkaian seri, rangkaian paralel, dan penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau begitu, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.